Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. It's me Shamsi. Nah, di video kali ini aku bakalan berbagi beberapa tips dan strategi untuk meningkatkan penjualan di saat new normal sekarang ini. Pada penasaran kan videonya kayak gimana? Sebelum teman-teman tonton videonya, aku mau teman-teman like video ini untuk aku, kemudian subscribe channel aku, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Kemudian jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain, karena berbagi itu indah loh teman-teman. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja ke videonya. Check it out. Oke teman-teman, nah saran aku untuk nonton video ini jangan di skip karena informasi yang aku berikan itu banyak sekali sangkut pautnya. Jadi oke, kita langsung aja untuk tips dan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Sebelumnya, kita untuk melakukan penjualan tersebut, meningkatkan penjualan, kita tentunya melakukan yang namanya proses pemasaran produk kan teman-teman. Jadi di sini tuh sangat erat kaitannya dengan bisnis pemasaran dan termasuk juga kaitannya dengan laporan keuangan kita. Nah, tips dan strategi yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi ini teman-teman gak hanya sekedar promosi, namun kita juga menjalin hubungan dengan customer, dimana dengan menjalin hubungan ini kita bisa mengetahui yang dibutuhkan oleh customer kita ini apa sih. Kemudian gak hanya dari satu customer ini, kita bisa mendapatkan yang dibutuhkan orang banyak apa sih, dan kita juga sesuaikan di new normal saat sekarang ini mereka butuh apa. Untuk itu kita membutuhkan jalinan dengan customer kita, menjalin hubungan dengan customer kita. Sambil kita menjalin hubungan dengan customer, bisa kita lakukan dengan promosi. Promosi ini bisa kita lakukan melalui media sosial teman-teman. Contohnya seperti melalui iklan, website, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan banyak lagi lainnya media sosial yang bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan promosi teman-teman. Oke, untuk menjalin hubungan ini kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan teman-teman. Contohnya seperti ini, antara kita dengan customer, kita menjalin hubungan dengan customer itu caranya dengan face to face, bukan melalui media sosial. Nah, untuk melakukan dengan cara face to face itu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namanya aja kita sekarang dalam kondisi new normal, kita tetap patuhi aturan kesehatan tentunya kan. Jadi caranya gimana? Caranya itu kita tetap melakukan seperti jarak 1 meter antara kita dengan customer kita. Oke, untuk tips dan strategi yang kedua adalah menghadirkan konsep yang new. Nah, dimana konsep ini sebenarnya bisa kita selaraskan dengan protokol kesehatan, dan ini sudah banyak dilakukan baik itu oleh perusahaan maupun UMKM yang ada di luar sana teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kita menyediakan tempat cuci tangan di tempat kita, area kita melakukan penjualan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan suhu seperti di kafe-kafe di kafe-kafe sudah ada yang melakukan atau ada tim yang bertugas untuk pengecekan suhu. Kemudian lagi melakukan jarak 1 meter, dan banyak lagi cara-cara yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang normal saat sekarang ini teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga adalah memberikan manfaat yang strategis. Maksudnya di sini adalah manfaat yang kita berikan kepada customer kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka di era yang normal sekarang ini teman-teman. Nah, banyak banget yang bisa dibutuhkan seperti masker atau APD untuk menutup wajah. Nah, untuk itu juga banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, aku juga udah ada bikin di video kita yang kemarin, itu yang low budget, itu juga bisa teman-teman lakukan untuk memberikan manfaat yang strategis atau bisa dijadikan ide untuk penjualan di saat era yang normal itu teman-teman. Dan juga kita bisa membuat makanan atau sebuah produk yang meningkatkan imunitas tubuh customer kita teman-teman. Jadi mereka merasa ini manfaatnya besar loh untuk mereka gitu. Nah, untuk tips dan strategi yang keempat adalah manfaatkan digital marketing.
Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Nah, itu dia tadi teman-teman. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan teman-teman gitu. Seperti promosi dan banyak lagi hal-hal yang lain bisa teman-teman lakukan. Baik itu untuk melakukan proses penawaran dan banyak lagi yang lainnya. Dan untuk yang kelima, tips yang kelima adalah ajak mereka kolaborasi. Nah, maksudnya di sini kan sudah banyak tuh dari teman-teman kita atau perusahaan-perusahaan yang lain sedang kehilangan pekerjaan. Jadi ajaklah mereka untuk kolaborasi untuk membangun usaha teman-teman atau untuk membantu mereka juga di dalam mencari pekerjaan gitu. Dengan cara kita mengajak mereka, otomatis kita juga sudah menambah dari dari mereka yang kita ajak, menambah customer kita yang kenal juga dengan dia gitu. Nah, itu juga meningkatkan penjualan kita juga kan. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman kan, gimana sih Syam, gimana kita yang udah menjalani usaha dan namun penjualan kita masih tetap down atau enggak seperti penjualan sebelum masa COVID gitu kan. Nah, sekarang kan kita lagi new normal, dan jika teman-teman juga kesulitan untuk melakukan penambahan karyawan atau untuk mengajak mereka kolaborasi, dan ada beberapa dari tips dan strategi yang aku katakan tadi teman-teman sulit untuk melakukannya. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya strategi marketing langit. Nah, pasti juga tanda tanya kan, apa sih itu strategi marketing langit? Nah, maksudnya strategi marketing langit ini adalah strategi marketing yang dikaitkan dengan kepercayaan kita, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan ini dengan cara sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam teori akuntansinya sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Dan sebenarnya ini sederhana, namun mempengaruhi atau efeknya kepada kita tuh banyak, manfaatnya kepada kita tuh sangat besar, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, apa aja sih dan gimana sih caranya Syam gitu. Nah, ini tuh caranya sudah banyak banget dilakukan oleh orang dalam strategi promosi. Dalam promosi mereka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan strategi marketing ini, teman-teman. Gimana sih dalam promosi kita mengaitkan strategi marketing ini? Nah, caranya gimana? Teman-teman mengaitkan di dalam proses penjualan teman-teman terdapat yang namanya sedekah. Kemudian teman-teman juga bisa mengaitkannya ke dalam laporan keuangan teman-teman untuk pembayaran zakat dari penjualan yang sudah kita lakukan. Tuh. Nah, perusahaan-perusahaan sebenarnya juga sudah melakukan hal ini dengan cara mereka melakukan zakat terhadap perusahaan. Kemudian lagi juga sudah mengembangkan dalam teori akuntansinya, ini dikenal dengan syariah teori. Nah, seperti yang kita ketahui, teori syariah ini sudah sangat berkembang. Perusahaan-perusahaan juga sudah mulai melakukan yang syariah, teman-teman. Contohnya seperti bank, sudah banyak bank-bank yang membagi banknya menjadi dua, ada yang konvensional, ada yang syariah gitu. Di dalam teori syariah ini banyak yang dilakukan dengan ada yang namanya transaksi mudharabah, murabahah, dan banyak lagi akad-akad yang lainnya, teman-teman. Nah, terus gimana Syam, kita yang bukan perusahaan, gimana dong Syam gitu kan? Jangan salah-salah loh, UMKM seperti kita ini juga bisa melakukan strategi marketing langit ini. Seperti sedekah itu bisa kita lakukan dengan cara mengaitkan dalam proses penjualan kita itu sedekah. Misalnya di dalam pembagian penjualan itu terdapat sekian persen sedekah, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa teman-teman lakukan. Dan di sini tipsnya teman-teman adalah itu semua tergantung dari niat, teman-teman. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi jika teman-teman meniatkan hal ini demi kelancaran penjualan atau proses pemasaran produk teman-teman, maka hasilnya juga akan baik gitu. Jadi jika teman-teman hanya memanfaatkan strategi marketing lagi, tidak teman-teman amanahkan, namun hasilnya juga akan berkembang. Jadi untuk itu teman-teman niatkanlah segala sesuatunya itu dengan baik, karena apa yang kita niatkan dengan baik maka hasilnya juga akan baik, teman-teman. Dan seperti pepatah bilang, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching and sorry for my mistake, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.